Selamat sore, salam merah putih. Ketemu lagi dengan saya di Black Ranger Channel. Untuk kali ini saya akan memberikan tips aman dari jambret bagi wanita yang berkendara sendirian di malam hari. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya agar selalu update berita-berita terbaru dari saya ataupun tips-tips yang saya berikan. Baik, untuk tips yang pertama adalah jangan lewat jalur sepi sendirian. Jadi kalau melewati jalur sepi lebih baik cari alternatif, meskipun agak jauh jalannya, tapi cari jalan yang rame. Jadi jangan berkendara sendiri ketika malam hari. Lebih baiknya ajaklah teman atau saudara, atau kalau punya pacar ya pacar. Ya, jadi itu untuk mengurangi resiko terjadinya penjambretan. Karena apa? Karena pelaku penjambretan yang selama ini yang saya amati adalah mereka mencari korban wanita. Banyak sekali korban, hampir 90% dari korban penjambretan itu kebanyakan adalah wanita. Kalaupun itu ada laki-laki, mungkin mereka akan mencari sekiranya yang masih kecil. Jadi laki-laki yang masih kecil ataupun yang sudah tua, itu kemungkinan mereka akan berani untuk menjambret. Tapi ketika masih usianya masih muda, itu saya rasa jarang sekali korban penjambretan itu cowok yang masih muda. Kebanyakan yang sudah tua ataupun yang masih anak-anak. Jadi mereka beraksi pun itu masih melihat-lihat. Jadi ketika korbannya dianggapnya lemah, maka dia akan melangsungkan aksinya. Apalagi di tempat-tempat sepi, mereka akan sangat leluasa para lelaku untuk eksekusi korbannya. Baik, tips yang kedua. Nah, yang kedua adalah samarkan identitas. Maksudnya apa? Jadi begini, cewek-cewek yang terlalu cewek banget, jadi dalam artian misalkan atributnya seperti helm, terus kemudian jaket, kemudian sepeda motornya itu yang berbau-bau cewek banget. Misalkan helmnya warnanya pink, kemudian jaketnya pink, kemudian di sepeda motornya itu ditempeli stiker-stiker yang berbau seperti Tweety lah dan sebagainya. Jadi itu dari kejauhan itu sudah dipastikan kalau orang niatnya jahat atau jambret, wah ini cewek. Nah, jadi mereka akan lebih berani untuk mengeksekusi. Jadi samarkan identitas, misalkan jaket, silakan pakai yang motif-motif seperti army itu, loreng-loreng army itu, kemudian warna hitam atau ya warna yang cowok lah, jangan cewek banget. Kemudian helm juga itu pakai yang hitam. Terus sepeda motor ya jangan terlalu banyak aksesoris yang menggambarkan cewek banget. Jadi ketika dilihat pelaku dari jauh itu masih ragu untuk melakukan penjambretan kepada kalian, khususnya kaum cewek ya. Jadi samarkan identitas kalian, jangan terlihat banget kalau kalian itu cewek banget. Nah, meskipun ya memang cewek. Jadi itu salah satu trik untuk meminimalisir resiko jika kamu keluar di jalanan. Tips yang ketiga, jangan gunakan perhiasan berlebih, misal anting, gelang, kalung, cincin, yang itu yang bisa mengundang daripada niat jahat atau orang yang melihat kamu yang nggak mau jahat akhirnya terpancing dengan perhiasan-perhiasanmu, akhirnya dia terpancing untuk melakukan kejahatannya. Jadi dikurangi aja lah, penting disimpan di rumah untuk barang-barang seperti perhiasan itu, daripada dipakai nanti malah mengundang
niat jahat atau jambret-jambret yang ada di jalanan. Tips yang keempat, simpan barang berhargamu, misalkan seperti HP sama dompet. Kalau bisa HP sama dompet itu selalu melekat di badan kita. Kalau HP silakan dimasukkan saku, dompet kalau sepeda motornya ada jok silakan dimasukkan jok, ataupun kalau memang bawa tas lempang, nah itu jangan dimasukkan tas lempang untuk barang-barangmu itu yang HP sama dompet. Nah, kalau memang dimasukkan, nah itu silakan dimasukkan ke jok, untuk sebagai dompetnya itu dimasukkan di dalam jok. Kalau memang sepedanya tidak ada joknya, nah itu silakan dipakai di dalam, kemudian luarnya dilapisi jaket agar tasmu tidak mancing niat jahat daripada jambret. Jadi kalau tertutup itu lebih aman, narik juga susah. Jadi itu yang mungkin bisa kalian lakukan dalam keseharian ketika memang harus terpaksa keluar malam, apalagi sendiri. Tips yang kelima, waspadai situasi sekitar. Jadi kamu harus peka ketika kamu berpapasan dengan orang, misalkan di jalan sepi, kamu lihat gerak-gerik orangnya. Ketika berpapasan dengan kamu, kemudian orang yang ngelirik kamu, kemudian pakaiannya pun ala-ala hitam, itu biasanya yang banyak dipakai itu adalah warna-warna yang sering dipakai orang. Misalkan warna hitam, biru, itu kan orang biasanya sering pakai. Nah, pelaku itu biasanya memanfaatkan itu untuk menyamarkan dirinya. Jadi ketika mereka dikejar itu akan cepat tersamar. Jadi banyak kejadian seperti itu. Terus kemudian adalah kedua plat nomor sepeda motor. Biasanya yang belakang pelaku itu pasti tidak ada, kalaupun ada itu plat nomornya pasti palsu. Jadi mengapa mereka demikian? Itu mereka untuk menghindari ketika dikejar identitas atau nopolnya itu tersamar. Jika dilacak tidak akan ketemu. Kemudian yang kamu harus waspadai adalah ketika kamu berpapasan, orang yang lirik, kamu hitung dalam hatimu 1, 2, 3 sampai 10, 50 meter di belakangmu dia putar balik dan itu pas ada di belakangmu, itu dapat dipastikan orang-orang punya niat jahat. Nah, dan biasanya yang sekarang sering dipakai adalah sepeda motor yang tidak ada suaranya, alias knalpotnya itu masih standar. Kalau zaman dulu kan namanya jambret itu terkenal dengan kendaraannya yang seperti RE King, terus kemudian RJR, itu seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Karena apa? Yang pertama adalah ketika mereka mengintai dari belakang itu tidak akan terdengar suaranya. Begitupun mereka setelah eksekusi itu langsung menghilang, sepeda motornya tanpa suara. Jadi yang sering dipakai adalah seperti itu. Jarang sekali para pelaku jambret itu menggunakan sepeda motor yang model-model seperti brong-brongan, protolan, itu jarang sekali. Jadi sepeda motornya nampak seperti biasa, standar. Tidak mungkin, kurang tahu lagi kalau mesinnya di bore up atau di mana. Tapi untuk tampilan jelasnya standar untuk mengelabui daripada korbannya. Baik, itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan loncengnya agar selalu update info terbaru dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar selalu berbuat yang terbaik sesama kita. Itu aja, terima kasih. Salam merah putih.